DPRD ini seperti apa? Ya artinya gini loh, penganggaran itu kan kewenangan sepenuhnya eksekutif. Nah, fungsi budgeting dari DPRD itu dalam rangka mengontrol, mengawasi apakah anggaran itu reasonable. Artinya apakah benar ini perlu dijalankan atau tidak. Apakah ini juga sesuatu yang berguna untuk publik atau tidak, semacam itu. Ada memang poin dia bisa menginisiasi, tetapi tidak besar. Tidak besar. Sama halnya misalnya hubungan luar negeri, itu kewenangan eksekutif murni, tetapi perlu konsultasi parlemen. Nah, parlemen juga bisa mengusulkan sesuatu, tapi tidak boleh dominan. Nah, yang terjadi di dalam anggaran DPRD, anggaran Pemda Jakarta, kelihatan DPRD menginisiasi terlalu dominan, sehingga dia lupa bahwa porsi dia tidak sebesar itu. Apalagi dasar bagi eksekutif juga jelas bahwa 12,1 triliun ini anggaran yang tidak reasonable, sehingga perlu dicoret. Nah, itu tadi. Maka menurut saya ini bukan perkara angka saja, bukan perkara komunikasi seperti yang dibilang juga oleh kawan saya Menteri Pendayagungan Aparatur Negara tadi. Seolah-olah ini masalahnya pada Ahok. Komunikasi itu gak penting semua dan tidak ada masalah di situ. Yang jadi masalah adalah siapa dan kepentingannya apa yang terganggu. Itu aja sebetulnya. Jadi kebetulan ini semua pihak terganggu kepentingannya. Maka perlawanan ini juga menjadi. Juga melihat begitu? Sebentar Pak, Bang Firdaus, saya melihat apakah Anda juga melihat ada kepentingan yang terganggu di sini? Menyatakan hak angket, sementara kalau kita bicara tadi komunikasi, kenapa tidak bertanya dulu, kenapa tidak ngobrol baik-baik? Loh, Pak Ahok, kalau misalnya kita hanya berdebat di detail, itu mungkin kewenangan Anda. Tapi secara unit, fungsi, dan program nilainya sama, tidak ada masalah. Tinggal tanda tangan, begitu ya. Nah, yang menarik, kenapa 100%? Saya katakan begini, kalau kita bicara dalam konteks pengadaan barang dan jasa, ini yang sedang kami lakukan penelusuran lebih lanjut, termasuk nanti dengan KPK, begitu ya. Kita harus melihat relasi kepentingannya misalnya, dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Kira-kira siapa sih yang akan diganggu kalau misalnya proyek-proyek, saya katakan ini abal-abal, begitu ya. Mau UPS kah, mau apa kayak gitu ya, yang nantinya misalnya akan menikmati dari rent seeking ini, gitu ya. Saya tidak katakan itu bisa di birokrat, bisa juga di legislatif atau pihak ketiga. Nah, potensi ini yang menjadi misalnya pertanyaan, kalau sumber ekonominya terganggu, orang dengan alasan apapun, artinya gini, norma etika itu bisa dikalahkan dengan seolah-olah sesuatu yang prosedural. Itu yang dikatakan tadi, korupsi by law. Jadi kita buat aturannya, kita buat edarannya, kemudian kita katakan berdasarkan peraturan ini misalnya, maaf saya katakan, kami tidak bersalah. Jadi seorang tersangka bisa menjadi misalnya menjadi kepala atau unit tertinggi misalnya, kan sudah melanggar etika dan norma kepatutan gitu. Jadi ini yang mesti jadi catatan penting misalnya untuk. Dan satu tambahan lagi, ini menarik ini akhirnya kan pembicaraan kita ini bukan hanya masalah Pak Ahok dan DPRD, tapi bicara peradaban demokrasi. Nah, pertanyaannya adalah orang korupsi itu apakah untuk kepentingan dirinya atau untuk kelompok dan seterusnya ya. Dalam konteks ini, kalau nanti terbukti bahwa 12,1 triliun yang dibuang oleh Pak Ahok ini adalah memang potensi korupsi, ya tentu saja bukan untuk memperkaya Pak Taufik, Mas Pras, atau yang lain di DPRD, tetapi ada sistem di situ yang ingin diperkaya, diuntungkan, dan begitulah sistem mau bertahan hidup. Maka saya bilang korupsi adalah modus vivendi. Sistem itu apa? Apakah bernama partai politik? Apakah bernama faksi politik? Kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya. Tapi yang pasti ini tidak bersifat individual, tapi ini bersifat kolektif. Baik, gitu. Pak Taufik, ini ada dua. Yang pertama saya menyoroti soal komunikasi politik. Apabila komunikasi politik ini permasalahkan, kenapa tidak hak interpelasi terlebih dahulu? Yang kedua soal korupsi sistematik yang seolah-olah legal demi kepentingan individu maupun kelompok. Di mana ada korupsi? Ya nanti poin korupsinya masuk dari 2012-2014. 2012, 2014 itu kan Ahok jadi gubernur. Itu anak buahnya Ahok dong. Iya kan, kalau mau mengontrol, dia udah tahu nih barang 2014 kan udah tahu dong Ahok. Dari mulai APBN penetapan sampai perubahan, kan Ahok yang pegang. Kalau dia lihat ini kenapa dilaksanakan lelang, emang yang pelaksanaan lelang siapa? Kan eksekutif bukan legislatif. Betul. Saya perhatikan juga Mas Taufik ya, ada beberapa argumentasi dari teman-teman DPRD. Mereka mengatakan bahwa ini sudah disepakati oleh komisi. Tadi Mas Taufik juga udah bilang, karena ada rapat bersama di situ, ada SKPD dan sebagainya. Nah, saya hanya mau mengatakan ada penelitian yang serius dan ini menjadi teori yang menarik, bahwa korupsi politik di Asia Tenggara, termasuk juga di Asia Pasifik secara keseluruhan, ini melibatkan beberapa stakeholder secara bersamaan. Ada orang partai, ada eksekutifnya, ada legislatifnya, ada birokratnya, lalu ada klien yang non politik. Apakah dia sebagai yayasan, apakah dia sebagai kelompok perusahaan dan sebagainya dan seterusnya.
Jadi kalau misalnya ada rapat komisi di situ dan semua sepakat, nah teori tadi mengatakan bahwa kelompok-kelompok ini bisa menjadi pelaku secara bersamaan loh dalam sebuah korupsi sistemik. Nah, maka menurut saya ya meskipun ini masih sebuah dugaan, begitulah teori mengatakan. Dan kita harus awasi, jangan sampai benar 12,1 triliun ini korupsi. Sehingga angket ini suatu lompatan yang berlebihan. Jadi upaya DPRD ini menurut saya offside. Ini offside. Dan jadi Pak Taufik bagaimana Pak? mungkin interpelasi dulu itu cukup. Kalau memang yang dipersoalkan adalah soal komunikasi politik antar dua lembaga. Ini, saya ingin sampaikan. Proses pengesahan APBD diawali dengan komunikasi baik. Baik sekali, Bon. Iya, Sampai kita ikuti maunya eksekutif. Perubahan-perubahan yang dia inginkan kita ikuti. betul. Silva 6, kita bilang you jangan 6 karena Betul. tahun 2014 itu Anda terendah serapan. Jadi mesti tinggi dong, sesuai dengan hitung-hitungan. Naik di 19. Mungkin begitu soal income kita bilang kelebihan, target Anda nanti nggak capai lagi seperti 2014 kan 20 triliun defisit. Terus kita bilang di eksekutif minta di angka yang normal dikasih 8. Komunikasinya baik sampai di KUA PPAS kita diskusikan. Misalnya diskusikan contoh dana pendidikan. Ketika awal diusulkan 20,4%. Kita bilang apa Anda nggak salah. Anda tahun lalu 27 loh soal dana pendidikan. 27, sekian persen. Akhirnya disepakati, disamakan. Di angka 27 seperti yang lalu. Kan berubah itu dari konsep awalnya. Nah, setelah KUA PPAS disepakati bersama dengan TAPD yang diketuai oleh Sekda. TAPD itu ketuanya Sekda. Kemudian turunlah pada rapat kerja komisi dengan SKPD. Disitulah begitu rapat kerja dengan komisi dengan SKPD, disitulah banyak temuan yang tadi ada yang nggak mau. Nah, di diskusinya panjang mungkin di situ. Ya, kemudian setelah rapat kerja komisi dibawalah pada paripurna. Selesailah diketok palu paripurna. Nah, ini teman-teman DPRD merasa ditipu. Ketika harus disampaikan kepada Depdagri karena dengan kewenangan menyampaikan pada Depdagri untuk dievaluasi, kan RAPBD itu mesti disampaikan Depdagri sebagai pembina. Kemudian dievaluasi. Kalau Depdagri bilang enggak, balik lagi. Dibahas lagi. Yang disampaikan itu adalah bukan yang dalam proses pembahasan ini. Ini yang problemnya. Tapi yang versi e-budgeting semula itu? Enggak, jadi pertanyaannya begini. Apakah yang disampaikan ke Mendagri ini adalah versi yang disepakati di komisi? Artinya setelah KUA PPAS begitu ya, kemudian dibahas di komisi dan disepakati dan semua tanda tangan. Nah, artinya gini Pak Taufik, ini kan gini, saya juga tidak punya bukti itu begitu ya. Artinya kan nanti tinggal dilihat versi mana, dokumentasi mana jadi gitu yang ya. Jelas, baik itu di sisi DPRD yang disampaikan ke Mendagri juga itu draft 1, kalau saya sebut draft 1, draft yang pertama itu sebelum KUA PPAS dirubah gitu loh. Ini yang teman-teman kemudian loh kok kita disuruh kerja dalam proses melaksanakan aturan, kan pembahasan itu aturan. Tiba-tiba ini disampaikan yang lain. Ini problemnya di situ sebenarnya. Ini rumit loh. Artinya gini loh. Menurut saya Sylvia, ini pelajaran ini juga menjadi pelajaran untuk seluruh semua daerah dan untuk nasional di Indonesia. Satu kabupaten di Papua Barat, Kabupaten Maibrat, sampai sekarang juga pemerintahan tidak berjalan. Karena apa? Anggarannya ditahan karena ada masalah. Nah, ini bupati yang baru menggantikan bupati lama yang dipenjara karena korupsi tidak bisa bergerak karena apa? Kepala dinas melakukan perlawanan. Nah, kepala dinas ini adalah bagian dari klik bupati lama. Nah, proses geng-gengan di dalam politik ini sebetulnya menjadi masalah yang serius. Nah, apakah geng-gengan ini juga ada di dalam konsep penganggaran DKI Jakarta? Saya tidak menuduh, tapi saya mencurigai itu ada. Baik, nanti kita dengar jawaban Pak Taufik atas pernyataan dari Bang Boni tadi, pemirsa. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Sekali lagi, tetaplah bersama kami di Bijak Pagi. Perlu dua pihak benar-benar berkali-kali mengadakan dialog.
Kalau yang satu mengedepankan tentang bahwa prosedurnya harus benar, tapi di sisi lain konteksnya tidak dipahami kedua belah pihak, pasti yang terjadi tidak ada titik temu. Memandang itu bukan suatu masalah. Itu ya semua itu nanti saya yakin itu ada hanya mencari nanti ada formulasi dan titik temu yang bagus pasti. Mungkin Ahok yang benar, soalnya dia nggak pilih-pilih ini. Kalau selama ini saya lihat dia punya nggak pilih kasih. Kalau memang nggak benar disikat. Dengan adanya kondisi ketidakakuran ini, otomatis kan anggaran-anggaran untuk kegiatan Pemda nggak bisa dicairkan gitu. Nah, otomatis akan berdampak ke seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta gitu. Anda kembali bersama kami di Bincang Pagi. Pak Taufik tadi menjawab pernyataan dari Bang Boni adanya geng-geng politik yang terjadi di DPRD sehingga pada akhirnya menyebabkan kisru ini lompatan tadi yang disebut DPRD sudah melakukan offside. Orang dibahas secara bersama bagaimana ada geng-gengan. KUA PPAS disepakati bersama antara Banggar dengan TPA. Ya. Komisi dihadiri oleh SKPD, nggak ada geng-gengan. Nah, apalagi di Dewan. Sekarang di Dewan, kalau mula-mula kan mungkin ada KMP, ada KIH gitu loh. Kemudian dalam proses berikutnya selesai itu. Tadi saya bilang komunikasi awalnya baik sekali. Apa kehendak eksekutif kita ikuti. Sampai-sampai mungkin ini juga pelanggaran. Bahwa biaya tidak langsung itu tidak dibahas. Itu lebih besar dari biaya belanja langsung. Biaya tidak langsung itu 60%-an. Nggak dibahas itu. Karena itu menyangkut pegawai, menyangkut TAL, menyangkut TKD segala macam. Kita nggak bahas dan hibah-hibah. Kita karena minta waktu cepat gitu ya, kita baiklah. Tiba-tiba di ujung itu, ini yang saya kira saya melihat bahwa kenapa kemudian komunikasi jadi mandek, padahal komunikasi udah baik. Ya. Kalau saja motivasi DPRD ini persis seperti yang Mas Taufik bilang ya. Berarti ada dua kesalahan besar blunder yang dilakukan DPRD. Satu, komunikasi politiknya. Ya. Lalu kemudian juga manuvernya. Komunikasi politik DPRD ini kan kelihatan menyerang. Ya, dengan argumentasi yang juga tidak kuat. Misalnya angket karena apa? Karena gaya bahasa Ahok. Karena komunikasi Ahok yang meledak-ledak, yang kasar, yang keras. Nggak ada statement DPRD begitu. Kan ada 11 poin itu. Nah, terus kemudian yang kedua soal manuvernya. Ya. Kelihatan sekali memang ada penyerangan total, ada serangan total terhadap Ahok. Sehingga memang memancing reaksi publik yang tentu saja akan menyudutkan DPRD sendiri. Makanya saya bilang DPRD sudah offside nih. Kalau ini dilanjutkan, dia melanjutkan pertandingan yang pasti kalah. Seharusnya cukup dengan hak interpelasi saja ya, Bang Firdaus. Koordinasi, kemudian kalau misalnya diperdebatkan di detailnya, ketemu lagi komisi dan SKPD begitu. Artinya kembali kepada peran dan kedudukan masing-masing begitu loh. Jadi kalau misalnya, kalau soal pembahasan udah selesai nih, Bon. Udah selesai pembahasan tanggal 27 bulan 1. Selesai. Perbedaannya kan di versi sekarang. Di versi. Yang muncul di publik adalah versi detail, versi belanja-belanja satuan kegiatan. Itu yang dipersoalkan oleh misalnya Ahok, gitu ya. Nah, sementara gitu, yang muncul dari sisi legislatif adalah, loh, kenapa Anda mengajukan misalnya detail yang berbeda dengan yang kita sepakati? Pertanyaan saya, detail mana yang disepakati bersama? Iya. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau detailnya berbeda, apakah eksekutif salah atau tidak? Tidak begitu loh. Salah dong. Itu beda Pak. Itu kewenangan eksekutif. Bukan soal kewenangan. Artinya, sesuatu yang kewenangan yang dibahas dengan fungsi anggaran DPR adalah unit, program, prioritas. Segala sesuatu yang dibahas, ini kan udah dibahas nih. Betul. Udah ditandatangani bersama, diketok palu, disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri yang lain. Itu intinya di situ. Saya tanya Pak Taufik, apakah kalau kita bicara program misalnya, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, apakah DPR mengatakan saya ingin di SD sekian dibangun UPS, atau saya ingin di SD sekian dibangun WC sekian? Apa sedetail itu, Pak? Ayo. Itu bukan kemenangan legislatif. Saya ingin gini, bangun itu dulu dong. Kalau dikatakan misalnya program sarana prasarana misalnya 100 miliar, sudah kita sepakati. Kemudian pagunya tidak berubah dan eksekutif mengatakan kita detailkan ini A, B, C, dan C. Enggak begitu dong. Gini, ini tadi saya bilang prosesnya. Ini udah kelar nih. Tanggal 27 udah selesai nih.
Yang disampaikan yang lain, ini yang problemnya. Kalau kemudian Jadi ada- Bukan yang Pak lain Inas itu kan? ada alasan. Sedang Yang lain itu apa? Pertanyaan saya yang lain itu apa? Ini dong, Iya. gini, Ada gini. alasan kontekstual Mas tadi. Konsep awal, ini saya katakan draft 1 masuk nih ke Dewan, dibahas. Ada perubahan baik di KUA PPAS maupun di persentase alokasi. Ya. Ada perubahan, dibahas sampai ke paripurna, selesai. Yang disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri draft 1 itu. Nah, itu Sebelum tadi, Mas itu Boni, tadi yang Mas Boni, dibilang sama Mas sebentar. Firdaus. Ya. Sebentar Mas Boni, saya cuma gini. Di dalam usulan SKPD dan dibahas di komisi, misalnya saya ambil misalnya Sudin Jakarta Selatan ya, menengah ya, itu hanya 600 miliar Pak. Tetapi ketika muncul di dalam versi yang disampaikan oleh ini itu menjadi 1,9 Iya, triliun. sekarang pertanyaan. Kali lipat. Pertanyaan. gitu. Pak Taufik, nanti kita jawab pertanyaan dari Bang Firdaus setelah jeda berikut. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Pemirsa, kita sudah memasuki segmen terakhir di Bincang Pagi. Saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, intinya dari tadi kita berbicara adalah mengapa ada perbedaan versi antara yang sudah disepakati bersama atau yang diajukan oleh Pemprov e-budget itu sampai akhirnya dibawa ke komisi, dibahas dengan SKPD, beda versi, sampai bahkan angka-angka detail-detailnya Beda versinya naik. bukan di sini. Beda versinya yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kalau yang di sini sama semua loh. Anda menyatakan sama, tetapi disepakati bersama. Orang barang nggak dibahas. Tadi saya bilang, eksekutif mengatakan beda loh Pak. loh, enggak. Beda ya terang beda yang disampaikan ke Depdagri orang yang belum dibahas di dalam Karena beda dari apa yang diajukan. Perbedaannya kalau kita banyak pada alokasi besaran. Misalnya unit pendidikan yang 20,4 disepakati kan 27, sekian. Kemudian pada unit-unit lain juga begitu. Alokasi bonggolan-bonggolan lah ya, istilahnya bonggolan-bonggolan itu yang beda. Ini Ya, kan itu. kalau ada buku nih 2 biji nih. Yang buku pertama kasih ke kita bahas, jadilah buku kedua. Ternyata yang disampaikan Menteri Dalam Negeri buku pertama dengan alasan Karena apa ini tadi? segmen terakhir, mungkin kita perlu Ya. buka-bukaan aja secara tuntas. Apa Bang? Nah, sebetulnya ini kan DPRD Jakarta ini mungkin DPRD yang terkuat di dalam seluruh Ya. sejarah Indonesia dan di semua daerah di Indonesia. Ini udah paling kuat lah. Karena tidak pernah dipersoalkan. Dan dia paling mengatur di dalam segala hal, mulai dari anggaran sampai lain-lain. Nah, ini praktek yang sudah biasa di Jakarta. Nah, tiba-tiba muncul koboi dari Belitung yang bernama Ahok ini dan mendekonstruksi sistem lama ini. Oh, tentu saja musuhnya jadi banyak. Perlawannya. Ntar komandan. Pertanyaannya Nah, apa sistem lamanya itu salah Bang? Nah, artinya gini, pertanyaan kamu itu menarik. Apakah sistem lama salah? Loh, kalau negara dirugikan salah atau benar? Salah. That's it. Maka menurut saya ini bukan lagi soal berapa duit yang dipotong Ahok, apakah proposal DPRD diterima atau tidak, tapi persoalan ada harga diri sistem yang terganggu dan juga ada keuntungan-keuntungan yang tergerus di situ. Maka menurut saya sih kita harus jujur aja dan harus bijaksana di sini. Maka tidak perlu mencari argumentasi yang justru mengada-ada. Jadi kita semua harus jujur dan fair, terbuka bahwa DPRD juga harus dikritik, ya meskipun eksekutif juga harus dikritik. Nah, maka dalam hal ini yang penting menurut saya bertanya dan berkomunikasi, sehingga bukan angket tetapi interpelasi gitu loh. Saya tahun 2008 itu membawa sejumlah mahasiswa kami di Petra, Universitas Petra, ke pesantren di Jawa Timur dan kami berdiskusi. Ada satu ustadz pengasuh pondok yang luar biasa hebat bertanya soal apa sih sebetulnya dasar alasan kenapa orang korupsi. Ya. Nah, mereka percaya dan hampir semua orang percaya bahwa ini persoalan moral, krisis moral. Kemarin juga suster Katolik dari Atmajaya, suster Kalista ketemu saya dan menanyakan yang sama dan mengatakan soal moral. Saya bilang enggak, bukan di situ masalahnya. Orang baik juga bisa korupsi. Persoalannya adalah ada kepentingan sistem yang mau diperjuangkan. Nah, pertanyaannya, kalau mau jujur DPRD ini sedang mempertahankan kepentingan sistemnya atau apa ini sebetulnya? Kalau mau jujur gitu loh. Makanya gitu-gitu. Kalau kita berjalan sesuai dengan aturan yang ada, Bon. Kalau aturannya nggak boleh, pasti kita enggak. Jadi aturan ini kan undang-undang yang buat, PP yang buat, Kemendagri yang buat bahwa harus dibahas begini. Harus ada pembahasan antara komisi dengan unit-unit. Itu aturan.
kita main di situ gitu loh. Apa salah main di situ? Bahwa kemudian ada memanfaatkan itu soal lain, tapi mainnya dulu di situ nggak ada salah. Oke, Bang Firdaus, Iya, Bang Firdaus. kalau kita bicara aturan, saya pikir aturannya masih debatable. Ada dua versi, gitu ya. Artinya, walaupun pada akhirnya misalnya kan ada boundary yang diberikan oleh Undang-Undang Keuangan Negara misalnya, kalau terjadi dispute tidak disepakati, pakailah yang sebelumnya. Tetapi sayang misalnya gitu. Artinya, apakah tidak bisa dikomunikasikan? Kalau perbedaannya misalnya dari di urusan fungsi, dikomunikasikan lagi. Kemudian kalau misalnya menyangkut detail mata anggaran kegiatan, ditanya lagi, siapa sih yang memiliki kewenangan itu? Itu yang pertama, gitu ya. Yang kedua menurut saya juga penting misalnya jadi persoalan, kalau kita berkaca dalam kasus UPS, ini tidak hanya UPS ya, banyak peralatan-peralatan dan pengadaan barang dan jasa tidak relevan dan harganya gila-gilaan begitu. Nah, di dalam semangat bahwa misalnya anggaran itu adalah milik publik dan tidak boleh dikorupsi dan dikurangi 1 sen pun misalnya, bahkan spirit ini harus dijaga. Komitmen misalnya, baik itu eksekutif, legislatif misalnya, untuk mengantarkan anggaran yang tanpa korupsi itu harus dilakukan. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh misalnya, maaf ya, terlepas dalam komunikasi apapun misalnya, Pak Ahok melaporkan ini kepada aparat penegak hukum sebuah langkah maju. Belum ada seorang gubernur, seorang bupati misalnya, ketika terlepas dengan latar belakang apapun, begitu, melaporkan kepada aparat penegak hukum dugaan penyimpangan, begitu loh. Yang reaktif. Kalau soal pelaporan itu saya sekali lagi yang menyayangkan kenapa sekarang. Ini kasus 2014 yang awal Pak Gubernur loh. Ya kalau korupsi kan tentunya harus berjalan dulu Pak. Artinya begitu ya. Beda dengan 2015. Sedikit saja ini terakhir harus saya tanyakan. Sedikit saja ini ada hak angket yang menghadang di depan, masa kerjanya 2 bulan. Ini arahnya ini banyak yang mencurigai ini arahnya ke pemakzulan Ahok. Sedikit saja. Itu kan pandangan Anda aja. Kalau angket kan secara teoritis saja. Sedikit secara aja. teoritis angket memang karena hak investigasi selalu mengarah kepada pemakzulan otomatis. Karena kalau hak angket asumsinya bahwa eksekutif sudah salah, sudah melakukan pelanggaran. Dari itu selesai diinterpelasi. Nah kalau sudah selesai dengan pelanggaran maka dicari bukti-bukti materialnya. Itulah investigasi diperlukan. Nah kalau bukti-bukti ditemukan maka dia harus dimakzulkan. Nah itu maka kalau misalnya DPRD bilang ini nggak mengarah ke impeachment. Nah itu berarti ada persoalan pada persepsi tentang hak angket. Saya melihat ini sama seperti yang terjadi pada KPK begitu ya. Pada legal formal begitu dikatakan, ketika misalnya prosedur politik harus dilakukan segala macam, kita meniadakan etika moral. Di mana misalnya regulasi itu dibantu dalam etika moral dan segala macam begitu. Jadi kalau dikatakan nanti misalnya siapa yang dirugikan ya publik lagi. Betul. Dan nanti kalau kita itulah dia mereka berantem, Bang gitu, Firdaus, Bang Boni dan Pak Taufik itu adalah sama-sama yang kita kita harapkan semoga masalah ini tidak berkelanjutan karena yang dirugikan adalah warga DKI Jakarta yang sampai saat ini APBD DKI-nya masih tersendat sehingga banyak program yang seharusnya dapat membangun DKI Jakarta justru terhambat. Kita doakan Pak, semoga semuanya bisa cepat selesai pemirsa dan itulah akhir dari perbincangan kami di sini. Terima kasih kepada semua bapak-bapak, abang narasumber sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi. Saya Zilvia Iskandar dan seluruh kru Bincang Pagi mengucapkan terima kasih. Kita undur diri dulu, sampai jumpa.